Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, barangkali di antara kalian ada yang belum tahu bahwa saya sebenarnya juga pernah nyantri seperti kalian. Salah satu pesantren yang pernah saya tinggal agak lama yaitu pesantren Al-Hikmah Purwasri Kediri yang diasuh oleh Hadratus Syekh Allahyarham Ki Haji Badrus Sholeh Arif. Di sana ada pendidikan sanawiyah aliyah, ada PGA 6 tahun. Ratusan santri yang belajar di sana, sebagian pulang balik ke rumah, sebagian tinggal di pesantren. Ratusan santri yang tinggal di pesantren, dan saya sebagian besar kenal. Dari ratusan santri itu ada beberapa yang kemudian menjadi teman saya sehari-hari, teman tidur bareng, makan bareng, liwat bareng, belanja bareng, beling bareng, ngaji bareng, jamaah bareng. Yang diantara teman-teman bareng yang tidak pernah saya duga itu ternyata kemudian di tengah masyarakat mencapai keberhasilannya masing-masing. Dan itu yang membuat saya bangga, berbahagia berteman dengan mereka. Paling tidak saya bisa mendapatkan cerita bagaimana dulu di pesantren seperti itu ternyata kemudian sukses di luaran sana. Ya, itu yang pengen saya gali, saya persembahkan kepada para santri agar para santri mendapatkan inspirasi dan pelajaran dari para beliau itu. Para santri, sebelum saya teruskan podcast ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain, Instagram, Twitter, Facebook, agar podcast ini berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya podcast malam hari ini yang mampir di pintu gawai kalian menjadi inspirasi bagi para santri, karena tamu kita hari ini adalah orang yang terjun di bidang kuliner. Siapapun yang rumahnya Gresik dan sekitarnya akan tahu bapak kita yang satu ini luar biasa dan memiliki beberapa rumah makan yang cukup terkenal dan cukup besar. Nanti kita korek. Para santri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare, Pak? Alhamdulillah sehat. Bobot badannya sudah berapa sekarang? Lebih ke mana? Lemundi karo aku. Alhamdulillah lebih sehat sekarang daripada dulu ya. Anak berapa? Anak 2. Cucu belum ya, belum. Cucu belum. Ini Cak Pur. Ini teman kita yang sangat luar biasa ini. Ini saya pengen oleh cerita. Yang pertama ya kenang-kenangan di pondok. Yang kedua, piye ceritane sekolah sampean bar ke pondok iku nok endi, ngluyur nok endi, Bambung nok endi. Sing keri dhewe sing bener, Bambung nok endi. Yang ketiga, gimana ceritanya kok kemudian terjun di bidang kuliner yang luar biasa. Para santri, saya pernah mampir di warungnya, baik yang di Gresik itu ada 2 ya, di Gresik 2 ya. Di Gresik
Ada dua di Surabaya itu dua sebelum dua di Kediri. Saya semua pernah mencicipi masakan beliau dan gratis ini enaknya kalau punya teman yang kulineran gratis ini. Jadi kalau di Gresik makan gratis, Surabaya makan gratis, di Kediri gratis. Piye ceritane sik nak pondok iki apa yang cieling apa yang sing tak elingi lek ngaji gak eling. Saya di pondok itu yang paling teringat itu saya ini ngawulo. Aku iki ngawulo. Mek saya ingat royokan kopine Mbah Yai lek wis ditinggal ngalih, lah iku royokan. Subhanallah gitu ya. Iya. Cara istilahnya apa ya? Oleh barokah tok. Ngaji ini judulnya lali aku. Gitu kok bisa royokan di mana itu Yai meninggalkan kopinya? Saya kan sering di musola. Kalau Yai ada tamu, saya tunggu. Nah, nanti tamunya pulang, saya lari. Jadi bekas minumnya itu mesti saya minum. Oh gitu ya. Waktu itu yang layani siapa ya? Yang layani dalam apa Mas Pak Jamal itu bukan? Bukan. Yang kecil dulu insya Allah Mbak Faiz dulu pertama. Kalau perempuan? Ya perempuan. Kalau laki-laki? Laki-laki nggak salah apa ya? Ansori ya? Pak, Mas Ansori. Oh Mas Ansori ya. Kakak kelas kita dulu. Kakak kelas. Seingat saya itu terus sama jamaah itu aja. Jamaah tang ini jaluk digebuk isik jalan. Dua hal itu royoan cekaki Yai. Yang kedua jamaah. Kedua jamaah. Sama jamaah, rumah saya kok gak tahu lah aku. Loh, jamaah karena digebuk saja. Berapa tahun dia nama dari? Di pondok 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Oh, sing anu mungkin kenang-kenangan karo kanca-kanca. Ya. Alhamdulillah teman-teman sukses semua. Ya. Kebetulan saya ini yang nggak bisa ngaji karena nggak tahu apa dulu ya. Cita-citanya apa saya nggak tahu. Pokoknya jamaah ikuti terus nunggu kopinya Mbah Yai itu. Kalau justru malah ngaji saya nggak ingat. Ngaji. Saya malah nggak ingat. Ngaji apa nggak ingat. Kok roh lali lah. Lali. Terus kenangan yang lain dengan teman-teman mungkin apa yang nggak terlupakan? Ya sampai teman-teman ya paling tiap hari golek iwak kutuk namburi. Yes. Dolanan karo saiki sing wis dadi kiai Pak Kiai Haji Nurkolis. Itu nggak terlupakan ya. Kebetulan alhamdulillah teman-teman yang dulu ya termasuk dekat kayak Pak Kiai juga Pak Yasa, Pak Haji Mujib, Pak Munir. Jadi Pak Anwar almarhum ya, sudah almarhum. Jadi orang semua sukses semua. Padahal kita nggak pernah menduga ya. Nggak pernah menduga. Saya di pondok istilahnya apa ya? Sami'na wa ta'na. Wes. Ora roh liyane. 4 tahun di pesan. Dulu kalau masak sendiri atau kos di depan itu Mak Nur ya? Masak ya pernah nek nggone Mak Nur. Yes, masak ambek teman-teman ambek Yasa juga pernah. Ya itu mungkin karena terbiasa mandiri pada waktu mungkin itu mandiri namanya. Masak sendiri. Lah itu terbawa sampai sekarang. Gitu ya. Setelah selesai tahun berapa tadi sampai? Pokoknya 4 tahun. Setelah 4 tahun aku pindah ke Kediri. Tahun berapa itu? Tahun Kediri ke mana? PGA? Ke Kediri waktu itu kan ada man baru. Enggak, setelah dari Purwasri ke Jombang dulu. Oh, Jombang. Ya. Di mana itu? Ke Tebireng. Oh, Tebireng. SMA Wakit Hasim. Berapa lama? Kan PGA 4 tahun. Lah, ke sana turun 1 tahun. Jadi kembali kelas 1. SMA. Kan rugi 1 tahun. Berjalan enggak lama, terus akhirnya di Kediri ada Alia. Nah, itu terus
pindah ke Kediri langsung masuk kelas 2 lagi. Kelas 2 lagi. Terus selesai rampung kok Kediri terus? Rampung ke Kediri terus ke Malang. Saya melanjutkan ke IKIP Malang. Itu pun jurusan saya seni rupa. Di IKIP ya sekarang. Karena sekarang apa ya? Universitas Malang mungkin sekarang. UM. Ya, Universitas Malang ya. Universitas Malang. Berapa lama di ambil jurusan? Kalau di Malang 7 tahun. 7 tahun? Di kuliah apa gitu? Duh. Itu S-piro itu 7 tahun. Kuliah apa 7 tahun niku, Cak? Kuliah seni rupa, ada yang seni itu. Itu gak di DO itu? Belum, hampir. Hampir ya. Tapi bisa selesai, bisa wisuda. Seni apa itu? Seni rupa. Oh, seni rupa itu kayak seperti apa? Ya, patung, ya desain interior, eksterior. Semacam lah. Desain ya. Setelah itu mana? Setelah itu saya ke Gresik. Ikut teman juga. Yang mebel itu? Ya, pabrik mebel itu. Ya sama teman juga, itu kurang lebih ngumpul 1 tahun. Setelah 1 tahun kita mandiri cari lagi, ganti hampir 3 kali pabrik. Juga mebel yang sama? Kayu sama. Terus piye ceritanya kok kemudian sampean terjun di bidang kuliner yang saya belum pernah ada alumni. Mungkin kalau alumni jadi guru banyak, alumni jadi pegawai negeri banyak, tapi alumni yang membuat kuliner dan sebesar sampean itu saya belum ketemu. Itu piye ceritanya? Ceritanya waktu dulu di pabrik, kita tuh kayak sering istilahnya apa? Sering mangan sama teman-teman, ada kuliner makan dok. Kok enak ya. Terus satu lagi, ternyata kita gak harus jadi pegawai tok. Jadi orang jualan istilahnya orang swasta kuliner itu juga gak kalah sama pegawai yang kita setiap hari itu. Lah akhirnya kita nyoba dulu di perusahaan, istilahnya kita sudah punya kedudukan lah. Kita kembali lagi ke nol lagi. Ke nol, niat jualan kuliner itu. Asal-asalnya ngono kuwi. Terus waktu jualan itu jualan apa yang pertama? Kan nggak langsung warung besar itu kan? Ini dulu pada waktu di dekat rumah itu apa toh? Iya, terminal. Di terminal ya. Jadi intinya dari pertama itu kita lihat dulu kira-kira apa usaha itu sing bisa berkelanjutan. Istilahnya seterusnya itu masih eksis lah. Enggak nanti 2 tahun 3 tahun buyar jadi lagi enggak. Terus saya pikir mungkin ya makan ini, kuliner ini, karena apa? Waktu orang itu pertimbangannya begitu ya. Orang kan makan terus, nggak mungkin nggak makan. Nah, itu kecil-kecilan dulu. Jadi punya uang sedikit, punya mobil kita jual, terus kita pakai untuk sewa tempat yang di terminal itu. Di terminal itu. Nah, itu mulainya. Terus kita tunggu-tunggu warung-warung ini, loh, kok jalannya biasa, ini gimana lebih meningkat lagi. Terus kita ngikuti istilahnya apa ya, kita cari izin-izinnya komplit. Nah, ada macam-macam lah izin-izin untuk bikin itu. Terus akhirnya nyoba ke perusahaan untuk cateringnya di ke perusahaan. Karena perusahaan di Gresik kan banyak. Oh gitu. Pertama berapa? Pertama itu, jadi kita pakai bungkusan, udah melayani setiap hari makan. Terus perusahaan lain lagi, satu hari hampir bisa dulu melayani 8 perusahaan. Berapa ribu itu? Kalau di total ya banyak. 8. Tapi pada waktu itu kan masih bungkusan. Bungkusan gitu ya? Ya masih saduan. Terus lama di catering aja mungkin 20 tahun ada. Oh, subhanallah. Terus selama ya dari perusahaan yang kecil sampai perusahaan yang terbesar sudah pernah. Tapi waktu itu belum punya warung besar. Belum. Setelah masih tetap itu di terminal itu ya? Ya, setelah itu terus kita apa ya kira-kira usaha lagi, istilah yang enggak jenuh hanya catering terus ya. Yang ada hubungannya dengan makanan. Terus akhirnya mungkin ini buka resto. Nah, itu baru
buka resto. Jadi istilahnya buka resto baru, tapi sebetulnya pengalamannya sudah panjang. Udah. Ya, termasuk tadi katanya sampai 20 tahun ya. Terus buka resto pun kita juga mikir. Resto pertama yang mana itu? Yang Panglima Sudirman. Yang akan masuk dikit itu. Ya, masuk dikit itu. Kita bikin resto. Sebelumnya ini kan sudah banyak resto-resto yang besar. Kalau kita hanya bikin resto tok nggak tanpa mempertimbangkan kompetitor kita. Kita baru siapa yang mau menengok kalau kecil. Jadi kita melihat lingkungan kita dulu, kompetitor dulu. Minimal saya besarnya seperti kompetitor yang lain. Gitu ya. Iya, nanti baru orang bisa melihat. Loh, kok ada yang besar? Coba dulu, harga cocok, tesnya cocok, lalu temennya dibilangi besok lagi. Kalau begitu lah investasinya besar. Investasi itu kan tergantung, kalau kita tuh giat, kadang ya banyak yang jadi nggak begitu penting itu, yang penting dari kitanya dulu. Kitanya dulu bisa dipercaya, terus istilah usahanya dilihat memang betul-betul ini banyak, istilah yang investor tuh banyak, yang nawar itu banyak. Jadi kalau santai-santai tidak usah khawatir, nanti kerja apa tidak usah. Makanan pun bisa. Kalau betul-betul ditekuni. Jadi istilahnya kalau jangan lihat kok gini, yang nggak bagusnya juga banyak. Tapi kita komitmen itu ya sudah kenceng. Dari satu resto ke resto yang lain itu apa ya yang paling kendala? Tentu investasi juga tentu menjadi pemikiran. Apa yang menjadi sesuatu kalau gini, kalau kita itu kan resto, usaha kita itu kan resto, keuntungan dari resto. Jadi kita itu bukan misalnya ke yang lain, ke Surabaya. Kalau Surabaya invest kan masih besar, karena tanahnya juga besar. Tapi kita nggak harus kita beli tanah itu enggak, karena apa? Kita bukan usaha jual beli tanah. Kita ini yang penting tanah itu model apapun, punya siapapun, yang penting bisa saya pakai. Kita hitung untung, ya udah kita pakai. Nah, itu. Kenapa nggak harus beli? Enggak, kita nanti beli sudah mahal, investnya mahal, terus nanti juga cash flow-nya juga terhambat. Terus waktu keramaian kota pindah, kita tidak bisa lagi jual lagi. Ya, ada kemungkinan seperti sekarang, dulu belum ada tol, rame, setelah ada tol berubah gitu ya. Kita jualnya tanah pun juga susah. Kalau menu gimana caranya maksudnya? Kalau menu juga sebelumnya kita sharing dulu. Jadi sebelumnya kita mau apa namanya, nawarkan menu apa, kita istilahnya sering kemana-mana. Misalnya ke kota Solo gimana, cek kota Semarang, Jogja. Akhirnya kita ambil pilihan ini yang rame. Jadi bukan ngikuti kesenangan dari saya sendiri, enggak. Tapi lihat kalau pasar ya. Kalau kesenangan saya sendiri, ya paling tak jual jangan terong, kan enggak laku. Jadi kita ambil, kita putuskan ini berdasarkan survei yang dilakukannya orang lain. Jadi kalau misalnya para santri yang melihat pada malam hari ini pengen terjun ke dunia kuliner atau resto, kira-kira apa ya yang mesti harus disiapkan, dan kemudian mental apa yang perlu dipunyai itu? Jadi istilahnya pertama ya mentalnya harus kuat. Soalnya mesti dicatat nanti. Terus komitmen. Kalau kita dicatat tuh tambah senang. Biasanya orang kan kalau mental belum kuat tuh kan ngamuk. Kita enggak. Kita misalnya ke anak-anak itu, orang pertama tak ini ya. Ini kok gini. Kamu nggak usah marah, biarin. Orang yang nyacat ini, orang yang bikin ini, nanti suatu saat pasti kembali. Kamu tunggu aja. Karena dia nggak puas kamu gini ya loh. Engkau mesti dicek lagi, kembali lagi. Kamu kan nggak kembali. Nah, itu. Jadi mental pertama harus kuat, terus komitmen, terus juga lihat pasar dulu. Kira di daerah ini apa? Terus harga juga. Yang kita jual otomatis kan kita cek yang paling rame apa, warung di daerah itu. Terus kita harga juga cek. Kita ini kan datang baru, otomatis kita harga juga tidak boleh melebihi daripada
kompetitor. Minimal di bawahnya tesnya harus betul-betul bagus. Terus satu yang orang dagang, istilahnya dagang lah katakanlah itu, yang bisa langgang itu ya mungkin salah satu kita harus jujur. Jadi terbiasa jujur. Kalau kita apa? Jujur itu dalam arti mulai dari pembahanan, jadi mulai dari penjualan, cashflow-nya, untungnya itu kita harus benar-benar ini. Pemilihan bahan baku harus gak boleh kita cari yang murah-murah, cari sisa-sisa dijual untungnya itu enggak boleh. Gitu yang penting ya bahan baku udah bagus, ini bagus, nanti bisa lama. Itu aja. Dari material yang bagus, iya, material yang bagus, hasilnya juga lebih bagus. Akan bagus. Ya, karena apa? Misalkan gini, contoh, kita beli daging, kualitas sing jelek-jelek murah, kita ambil yang kualitas paling bagus, katakanlah 1 kilo 100, 10 atau 100 gram. Yang lain 75, 80. Kita berani yang ambil yang mahal. Nah, apa keuntungannya? Kalau yang ambil yang bagus bahan itu kalau dipakai, kalau dipotong itu jadinya semua jadi. Jumlahnya juga lebih banyak. Tapi kalau yang ini pasti nanti nggak bisa jadi banyak. Terus nanti yang kebagian yang nggak enak itu orang masih marah. Nah, itu contohnya seperti itu. Sebetulnya seperti itu. Jujur lebih bagus daripada enggak. Berapa tahun deh sampai di kulinerin, mulai dulu di terminal sampai sekarang? Mulai dari cateringan sampai sekarang itu berapa tahun? Ya, 20-an tahun. 20 tahun lebih ya. Ada ya lebih. Barangkali nih Cak Pur, apa masih ada nilai yang relevan nggak dengan nilai-nilai pesantren yang dulunya kita nyantri dengan ketika jenengan terjun di dunia kuliner? Kalau misalnya dengan teman-teman yang lain guru ya otomatis nyambung lah pesantren itu. Kalau mereka yang jadi ustadz pasti nyambung, jadi hakim ya dikit banyak nyambung. Kalau kuliner kira-kira pesantren dulu ada sambungannya nggak kira? Kalau kuliner ya kalau disambungkan ya ada. Jadi sifat-sifat istilah di kuliner ya jujuran itu ikhlas itu. Terus juga kita juga kalau di kuliner malah kita justru bisa banyak membantu yang lain. Contohnya? Yang berarti contohnya mungkin acara istilah apa namanya yatim piatu, acara kita dan masa, banyak yang lain-lainnya. Dan itu bisa berbuat sesuatu pada orang lain. Gitu ya. Jadi, kalau Pak Guru kadang pegawai kan dipakai sendiri, kita bisa dipakai orang banyak. Jadi ada kesenangan tersendiri. Dalam situasi pandemi seperti ini, kuliner gimana? Kuliner kalau menurun pasti itu, karena semua. Tapi alhamdulillah saya tidak sampai mem-PHK karyawan saya. Mungkin di lain pihak banyak PHK gini, banyak aturan dipakai, seminggu kerja, seminggu nggak kerja. Tapi alhamdulillah di tempat saya masih utuh. Ada berapa karyawan Pak? Karyawan total semua yang untuk resto ya. 60 ya. Oh, banyak ya. Kan di Gresik, Surabaya 2. Nah itu. Ya, 60. Cukup banyak, luar biasa itu. Itu gaji tertinggi berapa untuk karyawan itu? Kalau gaji relatif ya, tergantung posisi, juga tergantung sistemnya. Kadang setiap rumah itu lain-lain. Kalau di tempat saya itu kan saya jamin makannya di tempat saya, tempat tinggal di tempat saya nanggung semua. Gitu ya. Nah, berarti mereka juga datang dari jauh ya? Dari jauh. Jadi gaji full. Pulang murni, jadi utuh lah. Utuh. Justru itu sebetulnya kalau dihitung malah melebihi. Gitu ya. Iya. Jadi gimana model perekrutan karyawan, apa pakai iklan atau pertemanan atau saya alhamdulillah jadi dari teman ke teman, istilah itu. Oh, dari teman ke teman ya. Dari teman ke teman. Ini pertanyaan yang terakhir. Moga-moga pandemi ini cepat selesai.
kalau pandemi ini selesai, kuliner akan tumbuh kembali. Kira-kira prospek kuliner ke depan ini kira-kira semakin ramai atau mungkin sebaliknya? Kira-kira bisnis di bidang kuliner masih ruangnya masih besar atau gimana itu? Kalau menurut saya, kan saya swasta, kuliner, itu wajib harus lebih bagus. Harus punya semangat untuk up ya. Justru perkembangan lebih bagus. Oh gitu ya. Iya. Cuma ya prosesnya recovery-nya ya nggak langsung gitu, nggak ya berlambat tapi lebih bagus. Karena apa? Kan setiap orang pasti makan. Terus samping orang sekarang itu semakin sibuk, kadang itu mau bikin makanan sendiri itu tidak sempat. Akhirnya apa? Makan. Terus banyak apa namanya? Kayak perkumpulan-perkumpulan, arisan, terus kayak apa namanya? Arisan, terus banyaklah dari perkumpulan itu lah. Akhirnya sering ke bokeh-bokeh resto, terus manasik haji, kadang meeting apa itu kan tetap di tempat. Karena resto kami lebih murah daripada hotel, dan kita pun juga menyediakan untuk itu. Gitu ya. Jadi masih inilah. Ya, demikian para santri perbincangan dengan Pak Haji Purwanto yang panjang lebar dari mulai beliau di pesantren, kuliahnya di seni rupa yang 7 tahun tadi, tapi kuliah yang sekolah yang pindah-pindah dan sekolah yang lama ternyata juga tetap tidak menghambat beliau mencapai sesuatu yang tidak dicapai oleh orang lain. Dan beliau termasuk orang yang capaiannya berbeda. Cara istilah untuk ukuran yang formal, mungkin di akademisi sudah profesor. Karena apa? Kita sudah menciptakan banyak kuliner macam-macamnya itu. Gitu ya. Iya. Sudah banyak menemukan jenis es saja berapa, jenis makanan berapa. Sudah mencoba ini, sudah mendirikan ini. Ibarat saya mendirikan kampus. Nah itu kan esnya muat ya. Sudah dicampur es. Iya. Es lele. Iya. Jadi walaupun swasta, kita ini sama, jadi jangan rendah diri, sama sebetulnya. Orang pesantren harus berani. Iya, jangan nunggu jalur mengajar terus. Di kuliner sama juga kita mengajar, malah bisa sama orang lain, berbagi bisa sama orang lain. Demikian, semoga para santri bisa mengambil inspirasi, khususnya para santri yang hari ini sudah mulai membuka usaha-usaha swasta, termasuk usaha kuliner. Semoga apa yang diterangkan di pengalaman dari Pak Haji Purwanto itu tadi menjadi pemicu semangat kalian, dan suatu ketika mencapai sukses seperti beliau, bahkan kalau bisa lebih baik. Amin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya kepada Pak Pur. Terima kasih, saya harap bisa nginap di sini, kalau tidak dimarah istrinya. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.